Ya, halo teman-teman. Selamat datang di video tutorial PDRH ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas modeling bagian modeling sampel yang ada di buku Matlin nih. Nah, kurang lebih di sini kita akan bahas kita coba bahas ulang contoh-contoh soal yang ada di buku. Ada contoh soal 3.1, 3.2 sama 3.3 ya. Sebenarnya di buku udah dibahas juga, cuma harapannya di video ini bisa memperjelas bahasan yang ada di buku ya, karena di buku banyak step atau tahapan yang dilewat-lewat ya. Nah, jadi buat soalnya ada 3.1 yang mana ini eh, tangki berpengaduk ada reaksinya, jadi CSTR. Dan yang 3.2 ini CSTR juga tapi diserikan, disusun secara seri. Dan yang ketiga ada kasus suhu ya. Ini sedikit berbeda yang ketiga. Jadi yang eh, ini yang pertama sama yang kedua ini masih mirip dengan yang contoh sebelumnya yang di bab sebelumnya. Jadi masih melanjutkan eh, rumus-rumusnya. Cuma yang contoh ini sedikit berbeda. Oke. Kita akan bahas contoh 3.2 tentang isotermal CSTR. Isotermal ini berarti artinya tidak ada suhu yang terlibat. Nah, jadi eh, di sini diceritakan bahwa ada sebuah CSTR, tangki berpengaduk, yang mana ada reaksinya ya. Karena ini CSTR. Si skemanya mirip sama contoh 3.1, cuma bedanya ini ada reaksi kimianya, konsumsi reaktan ya reaksinya. Nah, jadi diceritakan di sini ada gangguan berupa step di inletnya, di konsentrasinya sebesar ini ya, inlet stepnya sebesar segini 0,925 mol per meter kubik. Nah, goals kita itu eh, mencari tahu bagaimana persamaan dinamisnya ya, persamaan dinamisnya sama seperti yang tadi. Terus juga di sini dijelaskan bahwa konsentrasi A ini, konsentrasi reaktan, tidak boleh lebih dari 0,85 mol. Terus di sini juga disebutkan bahwa alarm berbunyi ketika konsentrasi reaktan itu 0,83. Nah, apakah di antara dua ini waktunya cukup untuk seorang operator merespon alarmnya gitu. Nah, ini kita coba cari pakai pemodelan dinamis ya. Nah, di sini di state juga asumsinya sama seperti kasus sebelumnya. Datanya juga ini datanya disebutkan di sini. Untuk pemodelannya dimulai dari neraca massa ya seperti biasa. Oke, ini neraca massanya, neraca komponen. Jadi ini eh, bagian akumulasinya, ini bagian input, output, dan juga generasi. Generasinya ini dari si laju pengurangan tadi ya, jadi sifatnya negatif. Generasinya di, ditulis sama dengan volume dikali laju reaksi dari A-nya. Nah, disebutkan juga si reaksinya ini seperti ini, OD1, dikalikan saja, disubstitusi. Volume dikali A, konsentrasi A. Jadi ini disubstitusi ke sini ya. Oke, dari ini sama seperti yang tadi, ujungnya dibagi dengan delta T di kedua ruas, kemudian dilimitkan. Ini juga bisa langsung dicoret aja karena terlalu nggak digunakan. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini.
DCA per DT, sini ada V, sama dengan inputnya ini FCA 0 dikurangi outputnya ini FCA, terus juga dikurangi dari generasinya, yaitu ICA. Oh iya, di sini juga udah diasumsikan bahwa laju alir masuk itu sama dengan laju alir keluar ya. Sama seperti kasus sebelumnya. Jadi ini pengembangan aja. Nah, eh, yang pertama misalnya kita menemui kasus pemodelan, tentu cari tahu sama KP-nya dulu ya buat memudahkan pas ngeintegrasi ini. Jadi pertama kita cari tahu sama cari KP ya. Carinya kita eh, samakan persamaan kita yang ini dengan bentuk standar orde satu ya. Ini sistemnya orde satu yang jadi ini dicocokin, dicocokin berarti kita kelompokkan dulu suku-sukunya ini. Ada suku CA sama suku CA0, ya, kurang lebih seperti ini. V DCA per DT ditambah F ditambah I dikali sama CA sama dengan F dikali CA0. Terus kita sesuaikan aja bentuknya. Nah, perlu kita hilangkan ininya biar sesuai sama ini. Oke, jadi kita bagi semuanya seluruh ruas sama ini. Jadi bentuknya seperti ini. V sama dengan F V per FK DCA DT tambah CA sama dengan F per tambah CA0. Ini bentuknya sudah sama sama ini ya, bentuk standar. Terus bisa kita lihat ini tuh suku taunya. Ini tau, ini KP atau K ya. Ya dari ini kita dapat nilainya tau sama dengan P per F ditambah K volume, K konstanta reaksi. Ya, eh, dan juga K-nya itu sama dengan F per F ditambah V konstanta reaksi. Karena ini mirip-mirip ya K sama K, aku ditambahin aja P aja ya, jadi KP. Oke, kita dapat nilai ini. Nah, setelah dapat tahu, kita integralkan biar dapat persamaan solusinya. Cara integralnya sama ya, dipakein integrating factor atau faktor integrasi. Kita tulis lagi persamaan kita dalam bentuk ini ya, DCA per DT ditambah 1 per tau CA sama dengan KP tau. Jadi ini bentuk standar ketika kita mau mengintegrasikan ya pakai faktor integrasi, yang mana faktor integrasinya sama dengan E integral 1 per tau dt sama dengan E
per tau. Nilainya sama kayak yang sistem yang awal tadi, yang nomor satu. Kita langsung kali aja ya. IF dikali DCA DT itu per tau CA dengan IF KP per tau ini sama dengan DCA IF per DT ini sama dengan sama nilainya. Ya, terus seperti biasa langsung diintegralkan kedua ruasnya. Jadi bakal dapat seperti ini CA IF. Ini langsung aja. Oh, disubstitusi dulu ya. Sebelum diintegralin, disubstitusi dulu D per DT CA dikali ini. Nah, ini langsung aja integralnya. Bakal dapat CA ET tau sama dengan KP atau dikali ini dikali hasil integralnya ini ditambah faktor integrasi ya. Eh, Bukan faktor integrasi, salah. Konstanta integrasi hasil dari proses integral. Nah, kita hilangin si ininya dari bagian ruas kiri. Jadi bentuknya seperti ini. CA sama dengan ya bentuknya. CA sama dengan oke, tahap selanjutnya kita langsung cari persamaan solusinya. Tadi kita udah cari tahu juga sama KP, jadi kita langsung cari persamaan solusinya pakai seperti biasa faktor integrasi. Kita tulis lagi persamaannya dalam bentuk seperti ini ya. Bentuk standar sebelum mengintegralkan harus dibentuk seperti ini. Terus langsung aja seperti biasa dikali faktor integrasinya ke persamaan. Jadi bakal seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang mana ini seperti kita tahu ada sifatnya, maka ruas kiri berubah jadi seperti ini nilainya CA D per DT dikali CA dikali faktor integrasinya sama dengan ini nilainya sama ya. Selanjutnya langsung aja diintegralin, tapi disubstitusi dulu ya. Jadi disubstitusi DCA E T per tau sama dengan KP per tau. Oh, ini ada eh, CA0 ya. Lupa ketinggalan. Jadi ada CA0-nya. CA0. CA0 ini dikali sama hasil integral dari E T per tau
dt. dt-nya pindah kanan seperti biasa, terus diintegralin ke dua ruas. Jadinya hasilnya itu ya pindah ke kanan aja. Hasilnya kurang lebih seperti ini. CA dikali T per tau sama dengan KP per tau CA 0 dikali hasil integralnya yaitu tau E dikali dipangkatin T per tau ditambah jangan lupa ada konstanta integrasi ya hasil dari proses integral. Terus ini langsung pindah ruas saja ke kanan jadi bentuknya seperti ini. KP per tau. Oh, taunya saling hilang. Jadi bentuknya HPCA0 ditambah faktor integrasi yang dikalikan sama ini ya, minus T per tau dari ruas kiri. Oke, kita udah dapat ya persamaan yang bentuknya seperti ini. Seperti biasa, selanjutnya kita cari si nilai konstanta integrasinya ya. Nah, kita geser ke bawah aja. Jadi sekarang saatnya mencari konstantanya. Caranya kita pakai kondisi ketika T sama dengan 0, sama seperti yang tadi di contoh soal pertama. Ketika kondisi T sama dengan 0 itu, CA inisialnya sama dengan CA, ini salah, CA-nya sama dengan CA inisial. Jadi ini konsentrasi aktual dari senyawa A ini nilainya bakal seperti ini, bakal sama dengan CA inisial ya. Kita substitusi aja ke persamaan yang hasil yang tadi, yang mana nilainya itu CA sama dengan KP CA0 ditambah faktor integrasi yang dikalikan pangkat minus T per tau, yang mana ini bakal satu nilainya karena T-nya 0, jadi bisa ditulis faktor konstanta integrasinya sama dengan CA init minus KP CA 0. CA initnya dari sini ya, disubstitusi ke sini. Oke, udah dapat konstanta integrasinya, dibuat persamaan solusinya ya. Rumusnya itu caranya kita tulis lagi ya, tulis lagi persamaannya, dan kita substitusi nilai i-nya ini ke persamaannya ke sini ya. Kita tulis lagi bentuk normalnya CA sama dengan KP dikali CA 0 ditambah faktor integrasi yang sudah disubstitusi nilainya CA inisial minus KP dikali CA 0 dikali pangkat T per tau, pangkat min T per tau ya. Ini seperti biasa kita, ini sudah jadi sebenarnya solusinya. Misalnya kita cari solusi CA sebagai fungsi dari T, ya seperti ini solusinya. Bentuknya ini
tinggal kita substitusi saja sama data yang tadi di awal. Seperti ini. Nanti kita mau buat di sisi kiri ini delta CA dan di sisi kanan ini ada delta CA0 ya. Yang mana delta CA0 ini sebagai delta inputnya, ini delta outputnya. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang contoh kasus pertama, kita kita buat bentuk di sisi kiri ini jadi CA minus CA inisial ya, CA init, dan ngikut yang kanannya juga dikurangin sama CA init. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Sekalian kita bongkar juga kurungnya. KPCA0 ditambah CA init kali ini dikurangi CA0 dikurangi CA init. Nah, ini apa namanya? Difaktorkan aja seperti biasa. KPCA0 harusnya polanya sama sih. 1 minus T per tau, dan ini dikurangi sama CA init 1 minus T per tau. Ya bisa dilihat polanya sama ya, mengikuti pola yang gini-gini aja. Nah, ini boleh langsung ditulis aja jadi delta CA. Nah, tinggal PR kita membuat delta C0 dari ruas kanannya. Jadi kita kelompokkan lagi ya, faktorkan lagi. Jadi KP CA0 dikurangi CA inisial dikalikan 1 minus T per tau Nah, kita dapat bentuk seperti ini. Tinggal gimana PR-nya itu kita ubah ini jadi bentuk delta CA0 ya. Nah, kita mengubahnya pakai kondisi dari T sama dengan 0 seperti biasa triknya. Ketika T sama dengan 0, nilai CA itu sama dengan CA0, CA inisial ya. Sedangkan nilai CA0 ini sama dengan CA0 inisial. Ya, tulisannya agak jelek. Terus kita panggil juga persamaan dasarnya seperti ini kan. Tau DCA per DT ditambah CA sama dengan AP CA0. Kita substitusikan semua kondisi ini ke sini. Jadi oh iya, ini juga 0 ya nilainya. Karena ketika T sama dengan 0 ini posisinya sedang tunak. Mereka belum diganggu sehingga nilainya DCA per DT itu 0. Ini spesi ini hilang, jadi tinggal CA, substitusi CA-nya sama CA init, CA inisial sama dengan KP dikali CA0 inisial. Nah, kita dapat persamaan ini. Ya, kita substitusikan ke atas ini. Ya. Jadi nanti bentuknya
Bentuk persamaan deltanya ketika kita substitusi akan seperti ini. Delta CA sama dengan KP CA0 dikurangi CA inisial sama dengan ini ya, disubstitusi, maka nilainya KP CA0 inisial dikali sama eh, ini ya, suku yang ini. T atau ini ada negatifnya. Jangan lupa. Nah, terus ini nilainya sama dengan delta CA0 ya, seperti biasa. Seperti yang tadi. Jadi kita ganti aja penulisannya. Delta CA sama dengan delta CA. Oh, ada KP-nya ya, jangan lupa. KP delta CA0 dikali sama yang bagian sini. T. Ya, bentuknya mirip, selalu seperti ini. Jadi kita dapatkan ini persamaan dalam bentuk deltanya. Ya, nanti bisa disubstitusi juga. Nah, kembali ke kasus alarm tadi yang di awal. Jadi ceritanya ada suatu gangguan berupa step ya. Step ke CSTR, ke reaktor, yang mana akan menaikkan konsentrasi inletnya, konsentrasi senyawa A di inlet, yang mana nanti mengakibatkan responnya seperti ini ya. Nah, eh, konsentrasi ini misalnya terlalu tinggi itu berbahaya, karena bisa, ya pokoknya berbahaya lah disebutkan di soal. Nah, tapi sebelum mencapai titik bahaya yaitu di 0,85 mol per meter kubik ada titik alarmnya. Jadi konsentrasi di mana dia membunyikan suatu alarmnya. Nah, ini bisa disebut C alarm. Ini mungkin sebentar gambar ulang aja. Jadi karena adanya gangguan berupa step ya, berbentuk step, nanti suatu konsentrasi si A-nya itu, si konsentrasi A-nya itu bakal naik dan ini akan membunyikan alarm di sini. Sedangkan di atasnya alarm ini ada titik bahaya ya, limitnya ya, titik bahaya. Kalau titik alarmnya itu akan berbunyi di 0,83, sedangkan titik bahayanya ini yang tidak boleh dilewati ada di 0,85. Nah, kita perlu tahu beda waktu di antara dua titik ini berapa. Yang mana waktu ini menggambarkan waktu yang tersedia bagi si operator ini untuk pindah dari ruang kontrol ke tangkinya mungkin ya. Jadi merespon si alarmnya ini sebelum konsentrasinya ini melebihi limit 0,85 mol per meter kubik. Nah, eh, untuk penyelesaiannya kita perlu tahu, karena ini bentuknya delta ya. Jadi kita perlu tahu delta C dari masing-masing ini alarm dan juga limit. Kita perlu delta C alarm di sini sama dengan konsentrasi ketika alarmnya dikurangi konsentrasi CA ketika inisial ya. CA sebelum ada gangguan CA init. Nah, ini CA init muncul lagi di sini. Terus untuk delta konsentrasi limitnya, rumusnya yaitu bisa dihitung dari konsentrasi ketika limit minus konsentrasi, ini konsentrasi A ya. Konsentrasi A ketika sebelum gangguan atau CA init. Nah, kita perlu cari CA initnya dulu. Tadi udah dapat ya. CA init itu ya dari yang penurunan tadi. CA init itu sama dengan KP dikali CA0 init. Jadi CA init sama dengan KP dikali CA0 init. Nah, ini
Eh, Langsung aja dihitung berarti CA init itu sama dengan KP-nya itu tadi 0,503 ya. Dikali CA 0 inisialnya itu udah CA 0 inisial itu 0,925. Ini mol per meter kubik ya. Langsung aja senyawa satuannya di sini. Jadi nilainya itu 0,465 mol per meter kubik ya. Nah, kita dapat nilai CA initnya ini. Nanti kita substitusikan ke sini ya, ke dua persamaan ini. Jadi buat delta C alarm, C alarmnya itu ya ini 0,83. 0,83 dikurangi 0,465 ya, sama dengan 0,365 mol per meter kubik. Sedangkan C limitnya, C berbahayanya, C batasnya itu 0,85. Ini 85 dari sini ya. Dikurangi 0,465 sama dengan 0,385. Oh iya, sebelumnya kita juga perlu cek misalnya T-nya ini menuju tak hingga itu emang apakah benar si CA-nya ini bakal melebihi batas ini ya. Nah, kita bisa cek dari persamaan ini delta CA ya. Apakah delta CA ketika T tak hingga itu bakal melebihi eh, delta CA limit. Bisa ditulis ulang persamaannya. Jadi pakai yang ini ya, persamaan ini. Delta CA sama dengan 0,5030925. Ini 1 minus dengan T-nya itu menuju tak hingga ya. Mana misalnya ini berarti T per tau ya. Nilainya ini sama dengan 0 ya. Berarti bisa dicari delta delta C-nya itu ketika T-nya tak hingga 0,465 mol per meter kubik ya. Ini dikali satu. Minus segini. Yang mana nilainya ini lebih besar daripada nilai limitnya. Jadi misalnya kita tidak menghentikan si prosesnya, maka konsentrasi A ini bakal melebihi limit ya. Nah, setelah dicek tadi, langsung saja kita cari berapa delta T-nya ya. Delta T untuk si operatornya tadi melakukan intervensi. Nah, caranya tadi kan kita dapat ini ya, delta C alarm yaitu 0,365, delta C limit yaitu 0,385 ya. Kita cek ke persamaan
solusi tadi ya. Oh ya, ini persamaan solusinya. Delta C ini. Jadi ini masuk ke sini, substitusi ke sini. Kurang lebih nanti seperti ini. Bentuknya ini untuk kita cari T alarm dulu ya pertama. T alarm berarti nilainya 0,365 sama dengan 0,503 dikali 0,925 dikali 1 minus E min T. Dengan tahunnya itu diketahui tadi 12,4 12,4 menit. Nah, ini dicari aja pakai kalkulator, nanti nilainya bakal dapat bakal dapat T-nya itu sebesar 19,1 menit. Ini T alarm ya. T alarm. Nah, terus kita cari T limitnya. T limitnya itu 0,385 sama kayak di atas caranya carinya. Ini sama juga 0,503, 0,925 dan seterusnya. Nanti dapat T limitnya 21,9 menit. Nah, selisih dari nilai ini itu merupakan nilai selisih dari waktu ini itu merupakan waktu si operator buat merespon keadaannya, jadi mengintervensi keadaan yang berbahaya ini. Jadi di minusin aja delta T-nya. Berarti 21,9 minus 19,1 menit. Nilainya itu hanya sekitar 2,8 menit ya berarti ya. 2,8 menit ya. Nah, jadi waktu petugas operatornya ini cuma 2,8 menit. Waktu dari alarm berbunyi hingga si waktu kondisinya itu sudah melebihi bahaya. Mungkin seperti itu solusi dari kasus 3.2 ya. Oke, Oke, kita lanjut ke contoh soal 3.3 ya. Ini dua reaktor identik yang dipasangkan secara seri, disusun secara seri. Ini satu reaktornya ini mirip sama eh, kasus yang 3.2. Cuma ini dirangkai seri aja, yang mana saling menyambung ya ini ya. Jadi input awal masuk ke sini, outputnya sebagai input tangki 2. Nah, di sini juga laju alirnya sama semua ya. Dan volumenya sama semua. Sehingga karakteristik tau dan KP-nya juga sama seperti yang 3.2 sebelumnya, yaitu tau sama dengan P F tambah KV dan KP-nya ya, atau K kalau di buku itu K. F tambah KP. Ya, nilainya sama untuk kedua tangki. Jadi tangki satu dan tangki 2 ini identik. Nah, terus juga di soal dijelaskan ini ada informasinya. Jadi intinya sama seperti yang tadi kita cari kesamaan solusinya sama.
Kita juga harus cari waktu ketika konsentrasi outputnya ya, Ca2 melebihi 0,85 mol per meter kubik. Nah, karena ada dua tangki, persamaannya juga ada dua. Nih, langsung aja dimunculin dalam bentuk diferensialnya ya. Karena penurunannya seharusnya sama seperti yang tadi, jadi langsung aja. Nggak diturunin dulu. eh Ditulisnya langsung dalam bentuk tahu aja. Jadi dCA1 per dt ditambah 1 per tau Ca1 sama dengan K per tau Ca0. Ini bentuknya sama persis sama soal sebelumnya. Nah, untuk yang tangki 2 bentuknya seperti ini, dCA2. Karena ini outputnya ya. Ca2 itu output, di sini output ya. Terus dt per dt ditambah 1 per tau Ca2. Ca2 juga output juga. Sama dengan K per tau dikali input. Nah, inputnya ini di sini Ca1 ya. Jadi menyambung sama persamaan yang tadi. Ca1. Nanti persamaan yang kita integralkan yang ini ya, persamaan tangki 2 ya. Karena kita carinya konsentrasi di tangki 2 dan Ca1-nya itu diambil dari persamaan ini. Nah, jadi untuk bisa menyelesaikan si persamaan tangki 2 kita perlu solve persamaan tangki 1 dulu ya. Nah, karena di soal sebelumnya udah, jadi kita kopas aja ya solusi di soal sebelumnya. Jadi solusinya itu dalam bentuk delta. Kalau di soal sebelumnya, delta Ca sama dengan K. Sebentar, lihat dulu. Ya, K delta Ca0 dikali 1 min T per tau. Nah, ini solusi dari tangki 1. Terus kita mau ubah jadi bentuknya tidak delta lagi. Jadi seperti ini ya, Ca minus Ca inisial sama dengan K, ya sama ya. Sama yang atasnya Ca0 1 T tau. Kemudian kita tahu juga kalau Ca inisial itu sama dengan K dikali Ca0 ya. Ca0 inisial. Kita perlu ubah ke bentuk ini ya. Karena ini merupakan bentuk input yang paling awal ya. Jadi kita memodelkan input yang paling awal dari hulunya. Di sini ya hulunya ke hilirnya yang di ujung. Nah, jadi kita perlu ubah ke bentuk CAO, CA0. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari penyelesaian di soal sebelumnya ya. Ada penurunannya. Ini langsung ditulis aja di sini. Dan langsung substitusi ke sini. Nanti ubah bentuknya jadi bentuk CA sama dengan nih. Berarti bisa ditulis K CA0. Di penulisan buku CA0 ini sama dengan CA0S ya. Kita ikuti aja CA0S. CA0S ditambah K delta CA0 dikali 1 min T per tau ya. Nah, nanti persamaan solusi ini kita masukin ke atas ya, ke yang tadi. Persamaan tangki 2. Nah, ke sini. Ya, langsung aja. Agak panjang sih ya. Oke, kupas aja.
seperti ini persamaannya, kita substitusi ke CA1 ya. Jadi ini kita substitusi, kita kurungin ya. Nah, ini samaan kanannya agak panjang, nanti tinggal disederhanakan aja. Ini bentuknya sudah kompatibel bila kita ingin integralkan pakai faktor integrasi ya. Langsung aja diintegralkan. Ini nggak ditulis secara detail, jadi biar cepat. Jadi bentuknya akan seperti ini, DCA2 ET per tau per dt. Ini sama dengan bentuknya eh panjang ya. Dikali K per tau dikali T per tau. Nah, ini tinggal diintegralkan. Seharusnya kurang lebih caranya sama ya seperti yang tadi. Jadi di sini nggak ditulis secara detail biar cepat. Jadi langsung aja ditulis solusi dari buku ya. Kita contek dari buku aja. CA2 sebagai fungsi T sama dengan CA2 sebagai fungsi T sama dengan K kuadrat dikali CA0 S ditambah delta CA0 dikurangi delta CA0 per tau T E min T per T per tau ditambah faktor integrasi ya. E min T per tau. Ini ya memang agak panjang. Sebenarnya tinggal diturunin aja, cuma menghemat waktu ya, biar menghemat waktu di langsung nyontek dari buku aja. Ya hasilnya seperti ini. Nah seperti biasa kita eh, perlu cari si konstanta integrasinya ya. Kita cari di bawah. Nah caranya sama seperti sebelumnya. Kita pakai T sama dengan 0, di mana nilai CA CA itu sama dengan CA inisial, dan CA0 pun sama dengan CA0 inisial. Kita masukin ke persamaan yang tangki ya. Di sini sedikit beda dari yang sebelumnya. Jadi masukin ke persamaan tangki di tangki satu dulu ya. Di CA1 per DT ditambah satu per tau CA1 sama dengan CA0. Nah, ketika T sama dengan 0 juga, DC per DT-nya itu 0. Ini, ini ada K per tau ya. Taunya coret, sehingga dapat CA inisial. CA1 inisial sama dengan KCA0 inisial ya. Ini disubstitusi ya, CA init sama CA0 initnya. Terus masukin ke persamaan tangki 2. Ya, persamaan tangki 2 itu nilainya DCA2 per DT ditambah satu per tau CA2 sama dengan K per tau CA1 ya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Jadi tinggal substitusi CA2 inisial sama dengan ini juga substitusi dari persamaan yang tadi ya, yang tangki 1 K dikali tadi itu K C A 0.
Jadi didapatkan CA2 inisialnya sama dengan ini CA0 inisial ya. CA2 inisial didapatkan sama dengan K kuadrat CA0 inisial. Nah, ini dapat kita ngumpulin kunci-kuncinya dulu. Nah, terus kita masukin si nilai tadi ya ke persamaan utama kita. Yang ini yang panjang ini. Ya, di copy aja. Nah, kita masukin ke persamaan ini ini ya, nilai CA2 ini. Atau kalau di penulisan itu jadi CA2 CA2S ya. CA2 ini tuh CA2S. Nah, ini kita masukin dalam kondisi T sama dengan 0 ya. Berarti T sama dengan 0, eh, CA sama dengan CA init, dan CA0 sama dengan CA0 init, dan seterusnya. Eh, Berarti ini CA2 init sama dengan K kuadrat. Ini sama nilainya CA0S ditambah delta CA0 minus ini jadi hilang ya. Karena P sama dengan 0. Jadi ini tidak ada. Tidak ada apa-apa. Ya, langsung kurungin. Langsung ditambah konstanta integrasi yang mana E-nya ini jadi 1 ya. Jadi tinggal ini aja. Nah, eh, ini disubstitusi ya ke sini. Set. Jadi nilainya sama dengan K kuadrat CA0 init. Init ini sama dengan S ya kalau di buku. Jadi tulis saya sebagai S. Sama dengan K kuadrat ini CA0S ditambah K kuadrat delta CA0 ditambah I. Nah, dari sini udah kelihatan I-nya itu ini itu apa? Jadi ini tinggal coret karena sama, dan I-nya itu sama dengan negatif ini ya. Jadi I sama dengan negatif K kuadrat delta CA0 ya, seperti ini. Dapatlah kita si nilai I-nya. Nah, tinggal kita merumuskan solusinya. Yang disubstitusi ya tadi ke sini ya. Agak panjang ya. Ya, substitusi ke sini. Nah, tinggal CA2 sebagai fungsi T sama dengan ini di copy aja deh. C ini terus ditambah tadi, bukan ditambah ya, dikurang ya. Ini ya, konstantanya berarti K kuadrat delta CA0 dikalikan ini. Nah, oke, kita dapat solusinya seperti ini ya. Ini sama ya seperti di buku. Ya, sama. Terus kita substitusikan aja data yang ada. Data dari awal itu. Substitusikan ini. Nih, langsung nyontek dari buku aja. Nilainya jadi seperti ini ya. Nah, nilainya seperti ini ketika sudah disubstitusi. Oke, selanjutnya kita ini kan kita udah dapat ya persamaannya.
kita cari yang kasus yang tadi, yang kasus konsentrasi ya. Jadi proses ini ketika dapat gangguan step itu di ujungnya, konsentrasi di ujungnya tidak boleh lebih dari 0,85 mol per meter kubik ya. Oh iya, buat soal ini juga tidak perlu dicari fungsi deltanya ya. Cukup sampai fungsi yang tadi aja. Nah, jadi perlu kita mencari waktu ketika konsentrasi di ujungnya itu lebih dari 0,85 ya. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita perlu cek apakah memang ketika eh, T-nya sudah sangat jauh ya, T-nya di tak hingga, apakah akan mencapai batas ini? Karena di dalam sistem itu ada yang mengurangi konsentrasi, yaitu dalam bentuk reaksi kimia tadi ya. Jadi konsentrasi A itu dikonsumsi sama reaksi kimia. Jadi belum tentu melewati batas ini. Nah, kita coba cek dulu pakai persamaan yang ini ya. Persamaan ini kita cek ketika Ca pada waktu tak hingga nilainya berapa. Tulis ulang aja, 414 ditambah 0,414 1 minus E min T per 8,25 minus 0,05 TE min T, langsung substitusi aja. Ini berarti substitusi jadi tak hingga. Ini juga tak hingga. Ini tak hingga juga. Yang mana? Jadi pertama-tama caranya kita perlu cek dulu apakah ketika T itu sama dengan tak hingga, ketika T-nya sangat lama, apakah bisa mencapai konsentrasi ini? Karena belum tentu juga, karena di tangki itu ada faktor pengurangnya, yaitu laju reaksi ya, yang negatif. Jadi kita coba substitusi ya, T sama dengan infinity ke persamaan. Misalnya masuk ke sini, berarti suku ini sama dengan nol. Terus misalnya masuk ke sini, ini sama dengan satu ya, karena ini nol. Nah, dalam kurung ini sama dengan satu, jadi nilainya itu tinggal ditambahin aja 0,414 ditambah 0,414, maka nilainya 0,828 ya, mol per M kubik. Nah, ini nilainya tidak melebihi nilai ini ya,
Jadi si reaktor kita masih aman. Misalnya ada gangguan eh, step ya, step sebesar ya. Misalnya ada gangguan step sebesar ini, tangki kita, reaktor kita masih aman karena masih belum melewati batas ini. Oke, sekian aja untuk pembahasannya. Oke, selanjutnya ada kasus 3.4 tentang on-off suatu pemanas ruangan nih. Jadi, simpelnya di sini ada ruangan, yang mana ruangan ini ada sistem pemanasnya. Dia ini pemanas ini akan nyala ketika suhu dari ruangannya ini kurang dari 17 Celcius, 17 derajat Celcius, dan pemanasnya akan nyala, misalnya suhunya eh, akan mati ya, eh, ketika suhunya sudah lebih dari 23 Celcius. Akan nyala ketika suhunya dingin, suhunya kurang dari 17 Celcius, dan akan mati sendiri bila suhunya sudah mencapai target 23 Celcius. Ya. Jadi nanti ketika waktu berjalan itu, pemanas bakal nyala, kemudian mati, nyala, mati, nyala, mati gitu. Nah, ini goals kita target kita itu perlu memodelkan sistem ini. Sama ada juga dijelaskan di soal sistem pemanas ini tidak boleh nyala mati secara langsung gitu, minimal ada waktu tunggu sebesar 3 menit. Jadi misalnya pemanasnya itu udah nyala, kemudian udah tercapai suhu targetnya 23 Celcius. Nah, dia itu nggak boleh langsung eh, nyala lagi ya sebelum si waktunya itu sebelum waktunya minimal 3 menit. Jadi interval mati nyalanya itu tidak boleh, ya tidak boleh kurang dari 3 menit. eh untuk kasus kali ini cukup berbeda dari kasus sebelumnya, yang mana sebelumnya itu berkaitannya sama mixing tank dan reaktor ya, konsentrasi variabelnya. Yang sekarang ini tentang suhu. Nah, jadi buat kasus ini bisa diturunkan penurunannya dari persamaan konservasi suhu, konservasi energi. Nah, jadi ini persamaan awalnya ya, persamaan neraca energi seperti yang ada di buku. Nah, terus karena ada beberapa asumsi ya. Jadi di sistem ini tidak ada, kita bisa coret-coret karena beberapa asumsi. Jadi di sistem ini tidak ada masa masuk dan masa keluar, jadi tidak ada konveksi ya. Dan juga tidak ada kerja dalam bentuk shaft. Ini bisa dicoret juga. Terus tidak ada perubahan dalam bentuk energi potensi, energi potensial, dan juga energi kinetik ya. Ini bisa dicoret. Jadi kita menyisakan komponen akumulasi U atau akumulasi energi dalam, dan juga komponen Q atau komponen perpindahan kalor ya secara langsung. Kalau yang ini dan ini secara konveksi, kalau yang Q itu secara langsung. Nah, kita bisa tulis kurang seperti ini ya. ACC dari U sama dengan Q. Nah, yang mana kalau ACC atau akumulasi dari U ini nilainya, kalau ini langsung aja di copy dari buku. Nah, ini nilainya ya, untuk ruas kanan dan kiri. Ini dari mana? Kalau dari yang bagian akumulasi ini, sebenarnya MC bil MCT, MCT. Karena ini melambangkan si energi yang disimpan di sistemnya dalam bentuk massa si udaranya ya, massa udara yang ada di sistem, di kapasitas panas atau CV ya, salah bukan CP, CV. Nah, jadi ini akumulasi U itu melambangkan si eh, energi yang disimpan di dalam sistemnya, di dalam internal sistem di udaranya. Nah, terus untuk yang bagian kanan Q ini kalor, keluar masuknya kalor ya, berarti secara langsung. Nah, kalau bagian ini itu kalor yang terbuang ke lingkungan ya, karena lingkungan di luar ini di sini ditulis lebih dingin ya, 10 derajat.
Yang mana kalau di dalam ruangan itu ini ya lebih relatif lebih tinggi ya. Maka secara alami kalori itu akan keluar dari lingkungan, keluar dari sistem ke lingkungan ya, atau ke udara luar kalau di sini kan, udara di luar udara di luar ruangannya. Nah, terus ada QH, yang mana QH ini berasal dari kerja si furnace-nya ya, kerja pemanas ya. Jadi si pemanas ini akan nyala melawan panas yang hilang ke lingkungan ya, ini hilang ke lingkungan. Nah, ini akan akan ada pemanas ya, yang furnace. Jadi ini menambah panas, yang ini mengeluarkan panas. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya penjelasan persamaannya. Nah, untuk si QH ini juga nilainya bervariasi ya, bukan bervariasi, ya ada variasinya nilainya. Jadi, karena tadi sempat dibilang juga kalau si furnace-nya atau pemanasnya ini bakal nyala mati ya. Nah, ini syarat-syaratnya. Misalnya si suhunya itu sudah lebih dari 23 derajat ya, sudah hangat atau sudah mencapai target, maka nilai QH itu akan nol ya, karena sudah tercapai targetnya. Nah, tapi ketika eh, kurang dari batas bawah, ketika dingin di 17 derajat Celcius, maka akan ada QH ya. Jadi QH ini akan nyala, pemanasnya akan nyala untuk melawan si udara, untuk melawan panas yang keluar dari ruangan ya. Nah, ini nilainya konstan QH ini pada rentang segini ya. Ini nilainya konstan di 1,5 kali sekian kali 10 pangkat 6 ya. Nah, oh ini ada T itu suhu di dalam ruangan ya. Ini sama dengan ini. Kalau TA itu suhu di luar ruangan, tempat membuang si panasnya, tempat panas keluar ya. Nah, kita perlu susun persamaan ini ke bentuk standar ya, biar kita bisa hitung tahu sama KP-nya seperti biasa. Bentuk standarnya itu kita tulis ulang lagi di sini, sama seperti yang di atas-atas ya, yang soal-soal sebelumnya. Ini untuk orde 1 ya, masih di orde 1. Jadi bentuknya itu tahu DY-nya output per DT ditambah Y output sama dengan KP atau K atau ya K atau KP sama aja dikali inputnya sistem ya. Nah, ini kita bentuk sesuai persamaan ini, sesuai bentuk standar ini kita ubah-ubah ya, susunan. Nah, ini kita bongkar aja kurungnya. C. Nah, oh iya, untuk U yang di sini nih maksudnya bukan U ini ya, beda ya. U di sini itu maksudnya koefisien atau konstanta perpindahan panasnya ya. Jadi perpindahan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan ya. Misalnya kita susun ulang bentuknya kan seperti ini. Oh, ini TA ya. AT. Hmm. Ini kita hilangkan komponen ininya. Jadi provinsi.
Ada satu perluannya ya. Nah, jadi untuk akhirnya itu kurang lebih ini ya. Nah, jadi ini tahu dapat taunya ya. Dan kita juga sebenarnya bisa cari KP ya, komponen KP ini dari sini ya. Cuma kalau di buku itu nggak dicari karena memang ngeribetin ya. Eh, Nyusun ulangnya ribet. Jadi kita cukup dapat taunya aja. Taunya itu sama dengan profi. Oh ini salah, bukan A ya ini. Profi CV. Profi CV for U dikali area atau A ya. Ini dapat tahu. Nah, selanjutnya kita integralkan ya. Seperti biasa pakai faktor integrasi ya. Cuman di buku ini ada yang namanya T T final ya. Tiba-tiba muncul T final. Dari mana nilai T final ini? Jadi nilai T final ini maksudnya T ketika steady state ya. Nah, sebelum kita integrasi ya, kita integrasi pakai faktor integrasi seperti biasa. Nah, tiba-tiba di buku ini muncul variabel T final. Jadi apa itu T final? T final itu suhu ya ketika di mana panas yang masuk itu sama dengan panas yang keluar ya. Jadi ketika T sama dengan ya ketika T di menuju tak hingga atau ketika T itu sama dengan tak hingga, maka si Q itu ya. Ini anggapannya tadi nggak ada mati nyala dari furnace-nya. Si QH-nya itu atau Q heating-nya dia akan terus nyala, dia akan terus nyala maka otomatis T juga ikut naik ya. T ruangan ikut naik dan hingga di suatu titik itu T-nya akan berhenti naik di waktu sama dengan tak hingga itu atau di steady state lah istilahnya. T ini akan berhenti naik, temperatur ruangannya itu akan berhenti naik. Kenapa? Karena panas yang terkumpul di dalam ruangan ini semakin cepat juga keluar ke lingkungan ya. Karena apa? Karena si delta T-nya ini juga ikut meningkat. Jadi seperti kita tahu delta T meningkat, laju perpindahan panas juga makin meningkat ya di sininya ya. Nah ini. Nah, karena T ruangannya itu naik karena ada panas dari heating ya, kerja dari heating, tapi laju perpindahan panas pun juga ikut naik. Oleh karena itu, di suatu saat T ini akan konstan ya, steady state. Yang mana ditulis di buku ini dengan simbol T temperatur final ya. Jadi ketika T sama dengan tak hingga, tulis lagi aja. Tahu
dengan sama dengan suku hmm, 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 suku yang di atas ya, yang ini PA tambah U per ini. Nah, ketika T itu ada di tak hingga, maka tadi seperti yang dibilang ini konstan ya. Perubahan T-nya itu konstan sehingga ini nol, dan T ini nilainya T tak hingga ya, atau T final sama dengan ini. Ya, ini sebenarnya permainan penyusunan ulang aja ya. Ya, dia seperti ini. Nah, jadi kita tulis ulang persamaannya dengan pakai istilah T final tadi ya. Jadi ada tau di temperatur per DT ditambah temperatur sama dengan T final. Yang mana diubah lagi ke bentuk untuk integrasi ya, seperti ini. Bentuk standar untuk integrasi. Kita integralkan pakai faktor integrasi. Kedua ruas dikali IF. Bentuknya nanti akan seperti ini ya. Bentuknya nanti seperti ini. Ini dikali IF. Kanan juga dikali IF. Yang mana IF-nya itu integral ya. F-nya itu IF-nya integral sorry, IF-nya itu eksponen integral 1/4 tau ya dt. Ya, masih sama nilai F-nya seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini disubstitusi aja. Nah, nanti bentukannya akan seperti ini. Ini diintegralkan ya. Yang ini aja yang diintegralin. Jadi seharusnya bentuknya seperti ini ya, hasil integralnya. Tau ET per tau ditambah faktor integrasi. Oh iya, tuh. Udah hilang ya, karena udah diintegralin.
Ya, jadi bentuk akhirnya seperti ini. Ini dicoret, dicoret, ini dibagi sama faktor integrasinya T per tau. Hasil akhirnya seperti ini. T sebagai fungsi dari T sama dengan eh ini ada T final ya di sini ya, salah. Ketinggalan. Nah, ada komponen T final. Jadi hasil integralnya itu T final ditambah E min T per tau. Ini hasil finalnya. Oh, ini ya ada I-nya. Nah, I eksponen min T per tau seperti biasa dicari I-nya. Konstanta integrasinya dicari. Nah, I itu seperti biasa dicari ketika T sama dengan nol ya. Ketika T sama dengan nol, maka ya balik lagi persamaan tadi. Ketika T sama dengan nol itu, ini persamaan utamanya kan ya. T sebagai fungsi dari T sama dengan T final tambah I dikali E min T per tau. Ya ketika T sama dengan nol, berarti T-nya nol ya. Ini nilainya akan satu. Terus T-nya itu bakal jadi T init, T inisial. T inisial sama dengan T final tambah I. Yang mana artinya I bisa disusun ulang. Jadi sama dengan T inisial. Oh, iya betul. T inisial dikurangi T final ya. Kita substitusi nilai ini ke persamaan asal kita ya yang ini. Nah, disubstitusi ke sini, maka nilainya akan jadi seperti ini. T sama dengan T final ditambah I-nya ini masuk T inisial minus T final dikalikan E min T per tau. Ini kita susun ulang biar T final dikurangi T init ya, biar lebih enak. Ini diminusin jadi T final kurangi T inisial, T awal, E min T per tau. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ya. Ini kan sebagai fungsi dari T. Nah, kita juga bentuk bentuk deltanya biar sama seperti yang di buku. Jadi kita buat eh, kita paksa ruas kiri ini ada apa namanya bentuk delta yang mana delta T ya harusnya. Delta T yang nilainya itu sama dengan T T minus T init ya. Kalau delta ya ini nilainya. Jadi kita paksa ada bentuk seperti ini di
UAS kiri, kita kurangin seluruh UAS sama TA, sama TI net ya, TI awal. T finalnya disingkat aja jadi TF ya di sini. T ini dikali min T per tau. Ini ada T init baru ya dari hasil tadi penyamaan ruas. Nah, nanti ketika diatur-atur lagi bentukannya bakal sama seperti di buku. Seperti ini ya untuk akhirnya. Nah, untuk akhirnya maka akan seperti ini. Ini tinggal dikali-kalikan aja ya. Seharusnya. Ini kita coba deh kalian. Ini bentuknya sama. Delta T ya di kiri. Ini masuk. Ya ini sudah mirip bentuknya. Maka akan jadi seperti ini ya. T final satu minus min T per tau dikurangi T unit dikali satu minus min T per tau yang hasilnya akan sama seperti ini ya. Dikali sama satu min T per tau. Nah, nih ya, saya ini. Ini kita sudah dapat persamaan solusinya. Nah, gimana cara mencari tadi pertanyaan yang apakah si sistem ini waktu on off-nya itu akan akan seminimalnya itu 3 menit ya. Tidak boleh kurang dari 3 ya. Agar si alatnya itu nggak rusak. Nah, untuk menjawab hal ini, kalau di buku itu di plot aja ya. Nah, ini harus harus pakai software ya di plot. Tapi persamaannya kita udah punya ya. Tinggal kalau ini kita plot aja. Nah, tadi persamaannya kita punya.
T A A T sebagai fungsi dari waktu dikurangi T init sama dengan T final minus T init dikali suku ini ya, 1 minus E min T tahu dengan QH-nya sebesar QH itu nilainya sebesar 1,5 kali 10 6 ya. 16 Joule bila si sistem itu bila si T-nya itu kurang dari kurang atau sama dengan 17 ya, kurang dari 17 Celcius, sedangkan sama dengan 0 bila si T itu lebih dari 24 derajat ya, 23 derajat ya. Nah, jadi kita plot dengan si nilai QH-nya ini ganti-ganti. QH-nya ini diinput kemana? Ke nilai tau ya. Kalau tadi itu ada nilai tau. Salah. QH ini masuknya bukan ke tau tapi ke nilai T final ya. QH ini mempengaruhi T final. Nilai T final hipotesis ya. Di T final ketika si sistem on off-nya tidak berlaku ya. Di mana furnace-nya terus menyala. Nah, tadi kita udah coba turunin si T final ini sama dengan ini ya, T final atau T steady state atau T infinite lah. Nah, ini itu sama dengan ini ya. Nah, ini nilai T final. Nah, ini nilai T final. Nanti nilai QH ini masuk ya. Untuk QH segini nilai T finalnya berapa? Dan untuk QH 0 nilai T final ini sama dengan TA ya. T final sama dengan TA ketika QH-nya memang 0. Artinya apa ya? Memang si T final ini bakalan sama dengan suhu ruang. Misalnya nilainya 0. Jadi misalnya suhu ruangnya tadinya sekian berapa gitu ya. Lebih tinggi daripada suhu luar ya. Suhu ruangannya lebih tinggi daripada suhu luar. Maka ketika tidak ada furnace atau tidak ada pemanas maka akan turun terus sampai nilainya sama dengan suhu luar. Ya gini ya. Kalau nilai T finalnya untuk ada furnace segini bisa dihitung juga. T finalnya sama dengan TA, ya nanti tinggal disubstitusi aja sendiri. 4,5 kali 10 6 per UA. Nilainya sudah ada semua di data ya, data soalnya. Ini ditambah. Jadi nilainya sudah pasti lebih tinggi daripada ketika tidak ada heating ya. Nah, jadi masing-masing nilai T final ini diinput ke sini ya, ke T final sini. Nanti ketika di plot nilainya polanya akan seperti ini ya. Jadi ketika ada Q heating, suhu akan naik. Ketika Q heatingnya sudah
ketika temperatur sudah dicapai targetnya, QET akan off, dia akan kembali. Nah, misalnya eh, tidak ada sistem on off, misalnya off selamanya, maka akan turun terus ya, si suhu ini akan turun hingga mencapai batas atau hingga mencapai nilainya sama dengan suhu eksternal ya, suhu suhu eksterior atau suhu luar ya. Nah, tapi misalnya si sistem pemanas itu off terus, maka dia akan naik terus dan akan mencapai batas yang namanya T final ya. Jadi misalnya kalau kita gambar ini, di atas itu ada yang namanya T final ya, T final hipotesis. T final, dan di bawah ini akan ada T A atau T luar ya. Maka sistem akan naik turun terus karena mati nyala. Nah, kita bisa lihat jeda waktu mati sama nyalanya itu dari sini ya. Set. Nah, mungkin sekitar berapa ya ini ya? eh ya ada 0,1 lah ya, 0,1 ya. 0,1 hour ya. Ya ini kira-kira segini atau sama dengan 6 menit ya. T intervalnya bisa ditulis T interval bisa ditulis sama dengan ya kurang lebih 6 menit, yang mana nilainya ini lebih kecil dibandingkan si batas rusaknya alat tadi yang 3 menit. Jadi seharusnya alatnya atau sistemnya tidak akan rusak